Hello, welcome back to 361 Channel Podcast Edition. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 361 Channel. Channel saya. Kali ini saya lagi sama adik saya sendiri. Namanya perkenalkan siapa? Perkenalkan, nama saya Putih ya, Putih Igni. Ya, jadi Putih ini adik saya. Kita sama-sama alhamdulillahirabbil alamin tahun 2019 ya? Iya, 2019 CPNS kita 2019. Keterima di CPNS. Nah, kalau saya pribadi alhamdulillah ditempatkan di Cianjur ya, sesuai domisili. Alhamdulillahnya, tapi kalau adik saya waktu itu ngelamar ke daerah mana? Ke Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Subhanallah sekali. Jauh dari apa? Ya keluarga ya, tapi gak apa-apa, yang penting mengabdi untuk negara. Ampun. Dan juga memang suami Iya. dari adik saya ini juga berdinas di Di sana. jadi pas lah gitu kan. Jadi alhamdulillah diterima di sana, suami pun di sana, jadi ya begitulah. Jadi seperti ini. Ya, Iya. oke. Kita tuh jarang ketemu gitu. Jarang ketemu karena ya kita tahu lah bahwa adik saya sendiri di Kalimantan, saya sendiri Cianjur, beda jadi jauh-jauhan. Kalau kumpul pun kalau ini ya apa? Kalau ada acara besar. Iya, momen-momen tertentu ya. Iya. Oke. Ya memang ada rasa kangen juga. Jadi kita tuh berinfo 3 bersaudara ya. 3 bersaudara, saya, adik saya, ada lagi satu lagi Wafik namanya. Itu ada di Bandung ya. Kuliah Lagi di ambil sana. kuliah di jurusan ilmu komunikasi UIN. Iya, Nah, doanya betul. aja ya rekan-rekan biar dilancarkan. Iya, amin. Kali ini kesempatan ini mumpung ceritanya ada adik saya. Jadi pengen ini aja ngobrol-ngobrol ya, jarang ketemu juga di Kalimantan. Mau nanya kesannya di daerah Kalimantan itu seperti apa sih, kalau boleh tahu? Oke, jadi harus tahu dulu ini apa ceritanya awal mulanya tuh kan di Kalimantan tuh nggak sengaja memang kita mau tinggal di situ, enggak. Apalagi tes CPNS ke situ enggak. Ya. Jadi awalnya kan karena suami kan dari kedinasan terus harus disiapkan tempat harus siap ditempatkan di mana aja gitu ya. Nah, dapatlah di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Nah, di situ kan ya udah kan nikah. Terus kan habis nikah ngikut tuh. Karena aku ngikut kan. Ya. Habis itu jadinya tinggal di situ. Terus seiring berjalannya waktu juga kan kami dari 2018 ya, iya 2018. Terus tahun depannya tuh yang CPNS 2019 kan dibuka. Ya udahlah coba-coba gitu ya, mencoba gitu tes di sini di Kalimantan. Diikutlah gitu ya, daftarlah, itu seperti itulah ya. Ternyata alhamdulillah dengan persaingan ya seperti yang Agi juga alami, seperti apa persaingannya, alhamdulillah bisa dapat lah gitu di sana. Jadi akhirnya ya dapat kerjaan kan, jadi kerja di sana di Pulang Pisau gitu. Pokoknya singkat ceritanya gitu. Jadi awalnya nggak ada niatan untuk ke sana, nggak ada niatan untuk Kalimantan, bahkan ya pas waktu suami dapat di situ juga kaget di Kalimantan gitu ya. Oh begitu. Jadi gitu. Jadi seiring berjalannya waktu ada tes CPNS, udah deh ikutan gitu. Dan akhirnya ya seperti sekarang menjalani lah gitu. Udah 4 tahun ya, ini dari 2018 sekarang 2022 kan. Nah, udah 4 tahun jalan. Luar biasa sekali ya.
Tapi memang pengalaman aja buat teman-teman. Memang kalau seperti triks ya, tips and tricks aja kalau mau keterima gitu kan di apa PNS lah gitu ya. Kalau mau berminat jadi pegawai negeri sipil atau ASN itu memang harus mendaftar di daerah. Kalau kita ke kementerian bukannya tidak apa ya, tidak mungkin aja, cuman persaingannya kita tahu sendiri ketat. Tapi untuk di kabupaten juga sebetulnya persaingannya ketat loh. Maksudnya ketat di sini banyak yang daftar, misalkan kayak Putih nih, formasi yang dibutuhkan 1 kan. Nah terus yang lain juga sama kan, yang formasinya yang dibutuhkan 1 tuh banyak, atau misalnya lagi berapa waktu itu 2 kan, tapi yang daftar juga ada kan persaingannya. Betul ribuan malahan. Tuh kan makanya. Benar-benar. Makanya apa ya? Jadi bener-bener lah itu kembali lagi pada takdirnya mungkin ya. Jadi ya dijalani aja ya, seperti itu. Betul sekali. Ya betul, pengalaman kalau bukannya tidak boleh ke kementerian, tapi memang persaingannya akan lebih lagi. Iya pasti. Lebih lagi. Untuk kabupaten aja persaingan ya pasti ada ya. Cuman itu kan levelnya kan, kalau yang kementerian lebih tinggi lagi gitu ya. Jadi pasti ketemu lagi peluang bukan peluang, jadi persaingannya ya pasti lebih ini lagi gitu. Betul. Seperti itulah ya. Jadi sebetulnya tidak mau ke kementerian dulunya kalau AEG ya. Coba-coba ke semua daerah memang ketat banget ya, apalagi ada provinsi juga ketat gitu kan. Dan mungkin takdir juga doa orang tua ketika Cianjur itu buka lowongan ya, akhirnya keterima gitu kan, memang lagi butuh-butuhnya gitu kan, pasti daerah gitu dan domisili gitu. Alhamdulillah gitu kan. Nah jadi kemungkinan di daerah itu akan lebih tinggi ya dibanding ke kementerian gitu kan. Tapi bukan berarti menutup kemungkinan di kementerian juga. Mungkin kalau teman-temannya memang pintar banget, insya Allah gitu ya. Ya lagi pada miliknya juga ya. Miliknya masing-masing gitu kan ya. Ya karena ada doa orang tua juga, faktor pendukung selain kita pintar dan apa gitu kan ya, takdir juga dari Allah. Itu pasti lah gitu ya. Nah for info ya, di posisi apa sekarang mendaftar atau bekerja di ASN-nya sebagai apa? Kalau Putih sendiri di guru ya, guru kelas, guru SD gitu. Jadi kan memang pas waktu Putih di sana ada penerimaan CPNS ini ya, untuk formasi guru. Untuk SD ada, ya udah sih, ya itu kesempatan ya, jadinya ya udah daftar di Pulang Pisau gitu. Karena kan di Cianjur juga nggak ada ya untuk formasi guru, ya udah sih, udah karena udah tinggal di sana juga, terus KTP juga udah rubah Putih, jadi KTP Pulang Pisau, jadinya ya udah ngambilnya di situ aja di Pulang Pisau gitu. Seperti itu. Luar biasa. Jadi kita pernah dengar dulu waktu kuliah dosen bilang kalau bisa kalau kerja infonya ya keluar Jawa lah gitu, karena Jawa itu sudah padat kayaknya. Padat sih, dan memang yang mengamalkan adik saya gitu. Jadi ya. Cuman mau tahu aja di sana gimana gitu, geografisnya gitu, lebih panas atau? Iya. Oh gitu. Panas banget. Ya, pokoknya kalau di di Kalimantan tuh pokoknya suhunya dari 35 derajat tuh udah hal yang biasa sih gitu. Bahkan pernah sampai hampir 40 derajat loh. Wah, pernah waktu itu. Iya. Luar biasa ya. Jadi pengorbanannya mengabdi buat negara luar biasa. Iya. Ya awalnya kan ikut suami ya, tapi kan setelah dijalani juga saya pun ya mengabdi lah ya, bekerja di situ. Oke, luar biasa banget. Terus di sana infonya antar rumah jauh ya? Betul kah? Antar rumah, iya.
Kalau untuk di perumahan sih ya pasti seperti pada umumnya kan bersebelahan. Cuman kalau di sana tuh enaknya ada halamannya lebih luas ya. Terus tapi kalau kalau di luar komplek nih itu lumayan lenggang-lenggang juga, dan karena di Kalimantan kan banyak sungai, jadi masyarakatnya juga ini di deket-deket sungai gitu untuk apa? Ya untuk tempat tinggalnya tuh di daerah-daerah sekitar dekat sungai gitu. Oke. Tapi intinya lebih ini ya, lebih tentram kayaknya ya kalau di sana itu. Karena ya untuk Kabupaten Pulang Pisau sendiri ya itu tuh masih dikatakan sepi ya, karena penduduknya juga sedikit, tapi untuk lahan maksudnya luas wilayahnya tuh besar lah, dibanding Cianjur juga masih gedean Pulang Pisau. Tapi masyarakatnya tuh nggak banyak gitu, segitu mah nggak banyak. Jadi ya gitu deh. Kalau akses untuk beli makan itu ada nggak? Ada aja kan, ada orang yang udah berjualan juga di sana kan. Cuman ya memang karena posisinya ya harus sabar sih, nggak agak jauhan, jadi jauh gitu. Kalau mau beli makan tuh kita harus pakai transportasi lah gitu. Iya, kalau di daerah Putih ya, maksudnya Putih kan di ini kalau di Pulang Pisaunya nih di perumahan, jadi untuk akses ke pasar kayak gitu tuh berapa kilo ya, 3 kiloan lah ya, lumayan sih. Ya lumayan, jadi bolak-balik tuh bisa aja berapa menit ya, 20 menitan lah kayak gitu. Itu harus pakai kendaraan, tapi untungnya nggak ngerasa lama tuh karena nggak macet, jadi kan lancar-lancar aja gitu. Ya, luar biasa ceritanya. Guru di sana kan guruin ngajar ya? Iya. Gimana, happy nggak? Oke, karena saya tuh kan ini CPNS nih, ada penempatannya kan, di mana, dan itu penempatannya tuh nggak di kota, jadinya penempatan itu di agak nyingcet apa sih agak di ya bisa dikatakan seperti itu. Dan itu pas saya ke sana bekerja ya, ke tempat ya di penempatan SD yang ini, itu tuh muridnya tuh sedikit, terus gurunya juga sama sedikit ya. Dan jadi gurunya itu kan ada 4, sama Putih 4 nih ya. Waktu pas sebelumnya kan 3 gurunya tuh, sekarang Putih 4. Nah kan ada yang kurang kan, jadinya tuh satu guru itu ngajarin 2 kelas. Dan termasuk Putih nih ngajarin anak ya, misalnya ngajar di kelas 3 sama kelas 4, jadi 2 kelas gitu. Ya, kalau guru SD kan semua bisa ya. Harus semua bisa. Ya gimana suka dukanya gitu ngajar di Kalimantan? Oke. Dan tipikal manusianya kan beda-beda ya gitu. Gimana suka dukanya? Bisa diceritain? Jadi pertama dari suka duka awal ya, sebelum ikut tes CPNS. Suka dukanya nih, yang pas awal ngikut suami itu, pertama kaget di sini situasi kan. Contoh di Cianjur kan ini udah termasuk rame kan, untuk sosialisasi kan lebih enak gitu ya, karena mungkin asli orang sini. Terus di sana tuh situasinya, kalau pas di sana pertama nggak kenal siapa-siapa, terus kedua sepi, habis tuh panas, dari suhunya panas, jauh kan dari yang cenderung sejuk ke panas gitu kan. Terus juga dari budaya ya, maksudnya bahasa budaya kan beda. Kalau di sini kan kita Sunda, kalau di sana bahasa Dayak, bahasa Banjar gitu kan yang mereka pakai. Nah untuk bahasa daerahnya, terus juga dari makanan, terutama dari nasi tuh beda. Nasi yang di Kalimantan sama nasi yang di kita tuh beda. Terus ya itu menu-menunya tuh beda. Jadi misalnya nih kayak kita sayuran
Kalau di sini kan lebih enak ya, lebih kejangkau. Kalau di sana kan ya mohon maaf gitu ya, agak kurang ini, maksudnya maksudnya ada mah ada, cuman kita tuh nggak harus harus sabar gitu. Harus sabar gitu. Misalnya pas awal-awal tuh kok ini sayurnya ini nggak ada gitu ya, kan awal-awal nggak tahu ya kalau sayur itu tuh katakanlah sayur A gitu ya, itu nggak ada. Tapi kayak contoh apa tuh ya, selada lah, misalnya selada nih kan, kalau di sini enak aja kan beli ada gitu. Kalau di sana kan kita harus sabar gitu. Jadi awalnya sih seperti itu ya, belum menyesuaikan, tapi lambat laun udah tahu wilayahnya seperti itu, jadinya ya harus sabar gitu aja, harus sabar. Jadi istilahnya kalau jual belinya PO kayak gitu, harus seperti itu. Kalau di sana tuh mau contoh yang tadi aku bilang tuh selada, itu tuh harus sabar sih. Ada mah ada, cuman harus sabar aja untuk nyarinya, untuk dapatnya gitu. Aksesnya nggak semudah di sini gitu ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata gitu ya. Tapi maksudnya ke situ lah intinya. Jadi maksudnya ini ya, untuk akses kayak sayuran itu nggak segampang di daerah kota ya, atau saya bisa garis bawahi mungkin Jawa ya gitu kan. Tidak segampang itu karena nggak segampang itu, nggak sekumplit yang di sini. Kalau di sini juga ada, kalau di sana ada pun ya ada, tapi harus sabar. Seperti itu. Mungkin ada apa ya? Aksesnya tuh karena beda. Di sini kan lebih strategis lah kayak gitu. Jadinya harus sabar tuh. Contoh di Pulang Pisau misalkan ya, kayak Putih nih, untuk makanan ya, jajanan seperti itu ya harus sabar. Misalkan kalau di sini ya, khusus di Cianjur, kita pengen beli apa ya? Beli apa coba, aduh jadi bingung nih, karena kangkung ya kalau kangkung ada, itu harus kangkung ada ya. Tinggal maju sini nih. Boleh. Masuk rem. Iya gitu. Kayak misalkan mau jajan. Gak dekat masuk ke frame kan? Kan kalau aku kan orangnya jajannya tuh jajan yang agak modern, maksudnya. Ya aku contoh milenial. Iya, misalkan pengen batagor nih, aduh di sana nggak ada, memang karena bukan wilayahnya juga kan, jadinya ya antara harus bikin sendiri, atau misalkan ke kabupaten sebelah. Kan untungnya Pulang Pisau ini dekat sama Banjarmasin, jadi paling bisa cari ke situ atau kita buat. Tapi sekarang sih kan itu kan awal-awal ya, karena mungkin pertama kali datang ke situ nggak tahu siapa-siapa, nggak kenal, nggak ada saudara kan, jadinya bingung. Tapi setelah lama-lama di sana, ternyata ada, cuman ya nggak banyak ya yang jualannya gitu. Kalau untuk kayak gitu deh pokoknya. Suka dukanya berdinas di sana selain dari segi makanan, dalam apa maksudnya itu mengajar itu gimana suka dukanya? Suka dukanya karena kan di pelosok ya, seperti yang orang lain pada umumnya tahu gitu. Pertama pas di sana itu karena jaraknya jauh dari rumah juga, jadi penempatannya Putih itu beda kecamatan. Jadi dari jarak. Habis itu waktu pas Putih di sana itu akses jalannya itu ya Allah, harus sabar. PR untuk dinas terkait. Iya, tapi alhamdulillah ya sudah, karena sudah diurus sama provinsi katanya gitu. Jadi alhamdulillah sekarang ini. Tapi pas ini cerita awal dulu ya, jantung ya, gimana ya, lodok gitu lah pokoknya, harus sabar sampai motor tuh ditinggalin aja, dia udah posisi motor tuh udah bisa berdiri sendiri. Ya lodok kayak gitu deh. Ya kayak gitu lah. Udah sampai ke sekolah juga pakai sepatu boot. Oleh kan daripada pakai sepatu yang biasa kotor terus, motor juga dicuci terus kan gitu ya. Luar biasa. Iya gitu dah. Terus juga muridnya gurunya sedikit. Jadinya saya gitu ya, menghandle 2 kelas. Jadi kan Putih ngajar kelas 3, kelas 4. Jadi guru yang dan Putih juga ngajar tuh nggak hanya ngajar tematik aja. Putih kan tematik matematika nih, karena di guru kelas kan ada kan olahraga, agama kayak gitu. Nah, ada guru masingnya. Nah, itu kan di sana
guru olahraga nggak ada, jadi kita tuh ya harus bisa, jadi pokoknya harus segala bisa, harus segala bisa, ya. kayak gitu. Luar biasa ya, jadi perjuangan di sana tuh aksesnya juga tantangan untuk ngajarnya juga ya tantangan juga ya, karena harus segala bisa ya. Tapi alhamdulillahnya masih mending sih, kalau kan Putih di Kecamatan Pandi Batunya, ada teman yang lain kan yang harus nyebrang sungai dulu gitu, bahkan ada yang daerah yang sungainya tuh yang masih ada buayanya kayak gitu. Nah jadi kan ngeri. iya sih, pokoknya ya gitu akses jalannya, dari akses jalan, terus kemudian harus nyebrang juga, terus juga ya resiko di jalan gitu ya, makanya ya terus ada juga yang listrik, jadi belum ada yang listriknya mati gitu kan. Bergilir. Jadi listriknya tuh belum nyampe ke situ, nah jadi harus pakai genset gitu. Nah Masya Allah, kayak gitu lah pokoknya. kita bisa bayangkan ya kalau 10 tahun ke belakang tuh mungkin bukan genset ya, emang pakai obor kali ya. Iya, jadi pokoknya itu temen ya, jadi penempatannya lebih terpencil, lebih pelosok gitu. Subhanallah, luar biasa. Terdepan, terbelakang itu tuh ya ada yang dapat di situ. Jadi Putih segini mah masih bersyukur lah. Masih bersyukur ya. Ada yang lebih parah lagi gitu ya. Ada. Benar-benar gak ada listrik gitu kan. Jadi tantangannya lebih daripada Putih. Ada yang lebih bertantangan lagi. Ya. Gitulah bisa kita garis kira-kira. bawahi ya, sekarang ASN itu beda gitu kan. Dulu kan mungkin ngeluh ya, sekarang kita siap mengabdi lah gitu kan, sampai ke pelosok juga kan. Iya, harus siap. gitu. Kan ada harus gitu. Iya sih, makanya ya gak gampang juga ya gitu untuk jadi ASN tuh. Jadi sebetulnya kalau oke lah testing ya, banyak pesaing itu udah pada tahu juga, tapi lebih bertahan apa sih namanya tuh ya, lebih bertantangannya tuh pas ketika kita sudah lulus, ketika kita sudah mulai mengabdi, itu menjalani kehidupannya di situ tuh nah itu yang lebih Betul. Wow. yang harus siap lahir dan batin gitu. Nah Ya, betul. Ada terpikir nggak suatu saat apakah akan minta pindah dinas gitu ke daerah Jawa lagi atau gimana? Ada nggak rencana cita-cita lah gitu? kalau cita-cita, karena kan Putih mengikuti suami awalnya. Jadi kalau misalkan suami nanti pindah, ya berarti ya mengikuti. Cuman apa ya, karena Putih ada perjanjian yang 10 tahun itu. Betul. Jadi ya harus bersabarlah ya. Jadi ya gimana nanti aja sih. Kalau ada cita-cita pengen ya pengen. Cuman kan melihat kondisi waktu juga lah. Betul. Jadi gimana, lihat aja nanti. Putih tahu sendiri kan ada lagi viral itu yang masalah CPNS yang mengundurkan diri. Bagaimana pendapat dari Putih sendiri gitu mengenai masalah itu ya? Oke, kalau masalah itu Putih nggak kaget sih ya, karena di Putih juga ada yang mengalami, ada yang mengalami seperti itu, yang mengundurkan diri. Kalau mungkin bukan masalah di pendapatan ya, kalau ya ini yang setahu Putih gitu. Jadi dia mengundurkan diri itu ya alasan karena penempatan. Jadi kan yang pelosok itu mungkin penempatannya lebih pelosok daripada Putih, jadinya mungkin menyerah ya. Iya, kayaknya dia udah aja lah, aku mengundurkan diri aja gitu kan. Gitu. Karena ya resiko untuk di sana nggak gampang, nggak semudah yang di sini ya. Ya itu sih harus nyari apa, harus ngalamin sendiri lah biar tahu tuh seperti apa. Wow ya. Tapi memang ada info juga yang kemarin mengundurkan diri CPNS itu ya karena apa ya, 0, sekian persen lah, itu cuma media aja yang membesarkan, sekian 90%-nya tetap ya berdinas gitu. Itu hanya ini aja sih, mungkin orang-orang yang ya biasalah, kalau sesuatu tuh riset dulu, kalau PNS tuh seperti ini. Itu tidak hanya berlaku buat PNS ya, buat kerja dimanapun ya. Jadi sebelum masuk ke sana tuh riset dulu. Kalau toh nggak cocok gajinya ya kenapa harus lamar? Kasihan juga buat orang yang berharap ingin masuk di CPNS gitu kan. Akhirnya terganjal mereka yang pada akhirnya mereka pun tidak masuk gitu ke PNS-nya. Kasihan aja. Gitu ya, riset dulu lah. Tapi memang orang itu
udah masuk dinas, udah kerja gitu. Mungkin setelah Ada case dijalani kayak gitu ya, betul. mungkin ya lebih baik mengundurkan diri aja gitu daripada mungkin di situ terus-terusan mungkin ya. Tapi juga nggak tahu sih lebih dalam untuk permasalahan orang tersebut ya, gitu, itu kenapa. case ya. Itu cewek apa cowok itu? Kalau nggak salah cewek sih. Oh, memang agak berat ya kalau belum nikah lagi ya? Apa udah? Nggak tahu sih, nggak tahu, tapi ya akhirnya dia mengundurkan diri mungkin ya. Ya, gitulah. Kalau jadi ASN ya harus siap resiko penempatan di mana Iya. aja gitu kan. Iya. Wow, luar biasa ya bincang-bincang kali ini dengan adik saya sendiri. Yang kita alhamdulillah berbarengan satu angkatan masuk gitu. Iya. Alhamdulillah ya sudahlah. Kita akhiri aja perbincangan ini ya, mumpung adik saya lagi di Cianjur gitu. Kan dia berdinas di Kalimantan, jadi Iya. ke sini tuh kalau ada acara-acara besar, kadang momen tertentu baru bisa kumpul. Jadi mumpung kumpul kita bahas di podcast ini aja Iya. gitu. Keluh kesah dan bukan keluh kesah sih, apa kayak apa ya, nama react lah gitu di sana tuh seperti apa. Iya, tapi gitu kan. enak ya. Ini enggak apa kita Putih ya, terutama pribadi menceritakan Kalimantan tuh enggak hanya dari segi sedihnya aja, tapi di sana ada senangnya juga. Apa Ibaratnya ketika duka ada, tapi di balik duka juga ada senangnya. Jadi ketika di sana alhamdulillah orang-orangnya baik, karena kan Putri sebelum ke sana kan diomongin orangnya kayak gini-gini, tapi pas kita datang ke sana alhamdulillah baik-baik. Jadi itu tuh tergantung dari kitanya. Kalau kitanya yang memang niatnya ya harus sesuai niatnya, kalau kita berkelakuan baik ya pasti kan akan dibalas juga dengan yang baik gitu kan. Terus apalagi di sana tuh jangan kaget ya, maksudnya enggak, di sana kan ada Banjar, ada Dayak, ternyata ada orang Jawa juga di sana. Oh, Kan gitu bertransmigrasi kan di sana banyak. ya. Jadinya senang aja gitu, dari berbagai macam suku yang ada di Indonesia tuh ada. Jadi ada Jawa, ada Sumatera gitu ya, apa kayak Batak kayak gitu ada kan. Terus yang NTT ada, pokoknya yang di situ pada di Kalimantan. Jadi plural ya. Oke, siap. Seperti Luar itu. biasa ya. Jadi bisa mengenal lebih Jadi menambah lebih jauh lagi. ya wawasan kewarganegaraannya tambah luas. Iya, ya. jadi dan kita tuh rasa nasionalismenya wis. Iya kayak gitu. Oke. Wow, keren banget ya. Ya begitulah perbincangan kita kali ini teman-teman. Kita cukupkan sekian. Ya mohon diambil hikmahnya, ambil baiknya. Ya, see you next time ya di 361 Channel Podcast edisi ya. Ya, mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Dadah. Oke, dadah. Thank you for watching and see you next video. Bye bye.